لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kata-kata keta'liman wal ikraman kami kepada Abu, Abi dan Umi yang ada di Kubah adalah doa yang kita panjatkan. Allahumma ghfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma amin amin ya rabbal alamin. Dan kata-kata keta'liman kami kepada Abu Pucuk pimpinan Dayah Darul Ma'arif dan Darul Ma'arifah beserta sekeluarga, dan yang kami hormati kepada seluruh Dewan Guru, wabil khusus kepada Dewan Guru yang menjadi juri pada malam yang berbahagia ini. Baiklah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan kami untuk memaparkan sebuah jawaban singkat yang telah kami beri judul Kitalah Umat yang dirindukan oleh Rasulullah. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat hadis qudsi dikisahkan pada suatu ketika Rasulullah tengah duduk berkumpul bersama para sahabat. Di situ ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali dan para sahabat lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa hamba Allah yang paling mulia di sisinya?" Para sahabat terdiam. Lalu seorang sahabat berkata, "Para malaikat ya Rasulullah, mereka lah yang mulia." Rasulullah menjawab, "Tentulah mereka mulia. Mereka dekat dengan Allah dan mereka senantiasa bertasbih dan beribadah kepada Allah. Tentulah mereka mulia, tapi bukan itu yang aku maksudkan." Para sahabat kembali terdiam. Lalu seorang sahabat berkata kembali, "Ya Rasulullah, tentu para nabi, mereka lah yang mulia itu." Rasulullah mulai tersenyum. Beliau berkata, "Ya, para nabi itu mulia. Mereka adalah utusan Allah di atas muka bumi. Mana mungkin mereka tidak mulia? Tapi ada lagi yang lain." Para sahabat terdiam. Lalu seorang sahabat berkata lagi, "Apakah kami sahabatmu ya Rasulullah? Apakah kami yang mulia itu?" Rasulullah memandang wajah mereka satu persatu. Beliau tersenyum melihat para sahabat. Kemudian Rasulullah menjawab, "Tentulah kalian mulia. Kalian dekat denganku. Kalian membantu perjuanganku. Mana mungkin kalian tidak mulia? Tentulah kalian mulia, tapi ada lagi yang lain." Para sahabat terdiam. Mereka tak mampu berkata apa-apa lagi. Tiba-tiba Rasulullah menundukkan wajahnya. Beliau menangis di hadapan para sahabat. Lalu para sahabat berkata, "Mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Mengapa engkau menangis?" Rasulullah mengangkat wajahnya. Terlihat bagaimana air mata berlinang membasahi pipi dan jenggotnya. Beliau berkata, "Tahukah kalian wahai para sahabatku semuanya, mereka adalah manusia-manusia yang akan lahir jauh setelah wafatku nanti. Mereka begitu mencintai Allah. Dan tahukah kalian, mereka tidak pernah melihatku. Mereka tidak pernah memandang wajahku. Mereka hidup tidak dekat denganku seperti kalian. Tapi mereka begitu rindu kepadaku. Dan saksikanlah wahai para sahabatku semuanya, aku pun rindu kepada mereka. Mereka itulah yang mulia. Mereka adalah umatku." Begitulah Allah menilai. Bukan jarak dan masa yang menjadi ukuran, bukan bertatap wajah syarat membuahkan cinta yang saji. Pengorbanan dan kesungguhanlah untuk mentambahkan diri menjadi kekasih yang diukur pada hati dan bukti kesungguhan. Hadirin para talabah yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tuba liman yarani wa amana wa tuba summa tuba. Summa tuba liman lam yarani wa amana bi." Sungguh beruntung orang-orang yang melihatku kemudian beriman kepada
dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung. 3 kali keberuntungan, 3 kali kemuliaan bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Siapakah hadirin sekalian golongan saleh ini? Golongan yang beruntung, yaitu kita umat yang berada di akhir zaman. Kita tidak pernah duduk bersama Nabi, kita tidak pernah memandang wajahnya Nabi, kita tidak pernah mendengar kata-katanya Nabi, akan tetapi kita beriman kepada Nabi. Semoga kita lah umat yang dirindukan oleh Nabi, umat yang dicintai oleh Nabi. Namun sadarkah kita bahwa Rasulullah merindukan kita, cinta kepada kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 128 yang berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harithun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wahai sekalian umat manusia, yang muda, yang tua, yang kaya, yang miskin, mulai pejabat sampai rakyat, ulama sampai umat. Wahai sekalian umat manusia, laqad ja'akum, telah sampai kepada kita, telah datang kepada kita rasulun, utusan Allah, min anfusikum, daripada golongan kalian manusia. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sungguh berat baginya penderitaan yang kau alami, sungguh berat baginya kesusahan yang kau alami. Sebelum kita kesusahan, Rasulullah lebih dahulu susah. Sebelum kita menangis, Rasulullah lebih dahulu menangis. Sebelum kita berdarah, Rasulullah lebih dahulu berdarah. Azizun 'alaihi ma 'anittum harithun 'alaikum. Dia menjaga kita, menjaga keyakinan kita, menjaga akidah kita, tauhid kita, syariat kita, salat kita, agar kita tidak menyimpang, agar kita tidak tersesat, agar kita tetap berada di jalannya Allah. Bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang beriman beliau sangat cinta, beliau sangat sayang, beliau merindukan kita sebelum kita merindukannya. Beliau mencintai kita sebelum kita mencintainya. Siapa dia? Siapa? Dia adalah seorang manusia yang mengorbankan jiwa, mengorbankan nyawanya, mengorbankan darah dan hartanya demi kita sebagai umat. Beliau kepanasan, kedinginan, 3 hari 3 malam gak makan, menganjak perutnya dengan sebongkah batu perut suci beliau berbunyi. Kelaparan bukan untuk dirinya, kelaparan bukan untuk anak cucunya, kelaparan diri kita sebagai umat. Bahkan pipinya beliau pernah tertusuk hingga tembus ke sebelah demi kita sebagai umat. Dia adalah seorang manusia yang wajahnya pernah dilempari kotoran demi kita sebagai umat. Lupakah kita dengan air mata beliau yang menetes setiap malam demi kita? Lupakah kita dengan air darah suci beliau yang menetes ketika berada di kota Taif? Dahi beliau dilempar batu, darah beliau keluar, ketika darah itu jatuh ditampung darah beliau, sahabat berkata, "Ya Rasul, mengapa engkau tampung darahmu ya Rasul?" Rasul berkata, "Andaikan darahku jatuh di atas kota Taif, penduduk kota Taif akan ditenggelamkan oleh bumi, sedangkan mereka adalah umatku." Luar biasa Nabi kasih sayang kepada kita. Tetapi kita sebagai umat gak tahu diri, kita sebagai umat merusak sunnahnya, kita sebagai umat melanggar ajarannya, kita sebagai umat semakin hari semakin jauh darinya, meninggalkan pakaiannya, meninggalkan kepribadiannya, meninggalkan akhlaknya, meninggalkan Al-Qurannya. Hadirin para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak pernah melihat langsung wajahnya Nabi, kita tidak pernah berjumpa langsung dengannya Nabi, kita tidak pernah duduk bersama-sama dengan Nabi. Untuk apa kita di sini kalau bukan karena iman dan menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW? Padahal kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, tidak pernah duduk bersama Nabi, tidak pernah. Tetapi insya Allah kita beriman kepada Nabi, insya Allah kita cinta kepada Nabi. Semoga kitalah umat yang dirindukan oleh Nabi, umat yang dicintai oleh Nabi. Namun apa yang sudah kita lakukan untuk Nabi? Sudahkah kita mengorbankan kedua mata kita untuk memandang kepada hal-hal yang dicintai oleh Nabi, mengorbankan lidah kita untuk mendakwakan, bersuarakan syiar agama Nabi, mengorbankan kedua tangan kita untuk memberikan kepada golongan yang dicintai oleh Nabi, mengorbankan gigi kita
untuk melangkah kepada tempat yang diridhai oleh Nabi. Kita bisa membalas desanya Nabi dan tak akan pernah bisa membalas desanya Nabi. Jangankan kita duduk di sini berjam-jam, walaupun kita duduk di sini sampai pagi untuk mendakwahkan, mensuarakan syiar agama Nabi, itu pun kita belum bisa membalas desanya Nabi. Sekalipun kita berangkat dari rumah kita menuju kepada makamnya Nabi, berangkat dengan kaki, berangkat bukan dengan tangan, walaupun kita berangkat dengan dua mata kita, itu pun kita belum bisa tembus membalas desanya Nabi. Hadirin para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan pada saat sakaratul maut pun masih memikirkan kita umat. Saking sayangnya beliau kepada kita. Qala Sayyidina Ali bin Abi Thalib, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqli nafsi haradan syafabaini marrabain fa ghairu sami' fa sami'tuhu qul ummati ummati fa qulidhahi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Sayyidina Ali, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir detik nafas beliau, aku melihat bibir beliau bergerak dengan dua kali gerakan. Aku dekatkan telingaku, aku mendengar beliau mengatakan, ummati, umatku, ummati, umatku. Datang malaikat Jibril dan malaikat Israel kepada Rasul dengan membawa dua pilihan daripada Allah. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasul, aku kembali bersama Israel membawa dua pilihan daripada Allah. Apakah engkau memilih Allah atau dunia? Kalau engkau memilih Allah, ketahui hari ini akan datang kematian. Kalau engkau memilih dunia, akan Allah panjangkan umurmu ya Rasul. Tentu baginda kita memilih Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini bukanlah hidup yang sebenar-benarnya. Maka cabutlah nyawaku wahai Israel. Ketika hendak dicabut nyawanya baginda, beliau mengatakan, tunggu dulu Israel, aku belum puas meninggalkan umatku sebelum Allah memberikan jaminan kepada umatku. Maka mengadu Jibril kepada Allah, sebagaimana bila pernah mengatakan kepada kekasihnya milik, apa kata dia? Jangan rindu, rindu itu berat, kamu gak akan senang, biar aku senang. Tahukah kalian siapa yang mengatakan itu sebelum Dilan katakan kepada kekasihnya? Yang dahulu mengatakan itu ialah Nabi kita, Nabi Muhammad. Ketika dicabut nyawanya oleh malaikat maut, beliau mengatakan, ya Allah, dahsyat sekali sakaratul maut ini. Jangan engkau berikan kepada umatku. Mereka gak akan sanggup, mereka gak akan kuat. Biarkan aku saja yang menanggungnya. Hadirin para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kesimpulannya ialah, jikalau Rasulullah merindukan umat-umatnya, sepantasnya kita sebagai umat Nabi Muhammad haruslah lebih mencintai kepadanya. Sebagaimana pepatah mengatakan, iza ahabbuka turadhikurhu, apabila kita mencintai sesuatu, maka sering-seringlah kita menyebut sesuatu tersebut. Begitulah kalau kita sudah cinta kepada, maka sering-seringlah kita bersalawat kepadanya. Moga-moga dengan kita bersalawat kepadanya, kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad di hari kelak nanti. Salah satu kunci masuk surga ialah dengan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.